Dan untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Yayat, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas seputar tentang pembongkaran tempat wisata yaitu Hibis Fantasi di daerah Bogor, Jawa Barat ya, yang menuai sekali polemik dan banyak sekali dibicarakan di sana-sini. Kalau dari pengamatan Pak Yayat sendiri selaku pengamat tata kota, seperti apa melihat kejadian ini Pak? Iya, ini masalah utama itu adalah pada peruntukan ruangnya. Memang harus diakui masalah penyimpangan pemanfaatan ruang di puncak itu ini problem lama. Apalagi ini pendekatannya harus kita lihat ya. Ini memang ada sisi kepentingan antara sisi PTPN sebagai penguasa ruang di wilayah puncak itu sebagai badan usaha mau tidak mau pasti akan mengoptimalkan dari sisi kepentingan usaha mereka dengan aspek kelestarian lingkungan. Memang kalau permintaan Pak Gubernur yang mengatakan sebagai badan usaha bergerak di perkebunan, maka otomatis harusnya PTPN itu bisa fokus nggak pada pengembangan teh saja atau pengembangan rekreasi terkait camping ground atau usaha-usaha pelestarian lingkungan. Tetapi orang harus ingat bahwa puncak itu adalah tujuan destinasi favorit yang setiap Sabtu dan Minggunya itu ribuan orang datang. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kadang-kadang sebagai badan usaha mereka pun juga harus meningkatkan sisi keuntungan mereka. Maka untuk ini yang terjadi benturan adalah terjadinya sisi benturan kepentingan antara pendekatan bisnis to bisnis dengan pendekatan pelestarian lingkungan. Dan harus diingat bahwa yang terjadi, yang taman fantasi ini dikelola oleh badan usaha milik daerah. Sementara di puncak itu PTPN adalah badan usaha milik negara yang otomatis jika nanti mengoptimalkan sisi lahan mereka bisa mendapatkan katakanlah dividen atau keuntungan yang sangat besar sekali. Jadi ini persoalan yang paling mendasar, benturan antara pengelolaan ruang dalam konteks badan usaha dalam yang dikuasai oleh PTPN ini dengan sisi kepentingan sebagai badan usaha milik daerah yang juga harus mendapatkan keuntungan dari pengelolaan kawasan yang ada di sekitar puncak. Nah, yang kedua yang menarik adalah harusnya untuk di puncak ini kita mengevaluasi sebetulnya siapa-siapa saja yang memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas pengelolaan ruangnya. Kita ketahui bahwa di puncak itu bukan hanya PTPN, tapi juga ada PT Perhutani, ada badan usaha yang swastanya, dan di lain pihak lain selain ada dikelola oleh badan usaha, ada juga di sana itu Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab dalam konteks menjaga hutan lindung. Belum lagi sisi kepentingan lain badan usaha lain yang memang punya kepentingan dalam pengembangan puncak sebagai destinasi wisata, dan sisi lain adalah sisi kepentingan pelestariannya. Nah, kita sebetulnya punya pengalaman di tahun 2012 atau 2014 ketika pemerintah Kabupaten Bogor itu akan membongkar lebih dari 200 villa. Tetapi Kabupaten Bogor tidak punya budget dibantu oleh Pemprov DKI. Nah, yang menjadi masalah adalah sesudah pembongkaran itu tidak ada tindak lanjutnya. Artinya bangunannya dibongkar, tapi lahannya itu tidak bisa ada kegiatan penerusnya. Contohnya apa? Siapa yang melakukan penghijauan? Nah, di sini harus diakui juga ternyata lahan itu yang kasus di puncak sebelumnya adalah lahan perhutani. Gitu. Jadi otomatis kalau tidak melibatkan kepada pemilik kuasa ruangnya, ini artinya ada suatu masalah sesudah dibongkar harus jadi apa lagi? Tidak mungkin dipulihkan bekas areal taman fantasi itu dirubah menjadi kebun teh kembali. Sementara kalau untuk dihijaukan itu kan harus membongkar fondasi dasar bangunan yang sudah terbentuk. Ini otomatis masalah baru. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan memulihkannya sesudah pembongkaran itu? Apakah bisa diintervensi oleh program-program yang menjadi tanggung jawab dari Pemprov? Nah, ini menjadi catatan buat kita ya. Secara pendapat kita sepakatlah dilakukan penertiban terkait dengan upaya pemulihan agar puncak itu tidak habis untuk dieksploitasi dari sisi kepentingan usaha, bisnis, atau bidang-bidang lainnya.
Tetapi yang menjadi catatan kita adalah bagaimana upaya pemulihan. Siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya ketika pemulihan itu dilakukan? Nah, di sini sekali lagi saya memang memberikan catatan lah. Kalau upaya menertibkan, kita sependapat bagaimana puncak kita pulihkan kembali, tetapi sekali lagi pemulihan ini memerlukan kerja keras. Karena apa? Vegetasinya sudah hilang, kebun tehnya sudah hilang. Penghijauan apa yang akan dilakukan? Bagaimana menjaga pelestarian lebih lanjut kalau di sana sudah dilakukan perkerasan-perkerasan. Demikian. Oke, baik. Jadi pengontrolan dan pemantauan juga harus melibatkan pemerintah pusat ya, seperti Ya. dari Kementerian Kehutanan dan juga kementerian lainnya. Oke, sebetulnya saya juga ingin langsung ke arah yang Pak Yayat sebutkan tadi, tetapi kami juga ingin mengetahui sebetulnya apa sebetulnya dampak dari alih fungsi lahan hijau sehingga bisa menyebabkan banjir. Apakah betonisasi, kemudian pengecoran, Ya. dan pembangunan-pembangunan yang dikatakan tidak ramah lingkungan menyebabkan banjir Ya. di Bekasi dan Jakarta beberapa hari lalu. Dan sebetulnya apakah memang mereka tidak sesuai dengan AMDAL pembangunannya, Pak Yayat? Ya, ini yang catatan penting kita bahwa kita harus memahami bahwa di wilayah puncak itu ada dua wilayah das, yaitu das Cikeas dan das Cilengsi. Dia agak lebih turun ke arah timur dari puncak. Itu ada di sekitar Gunung Gelis dan Gunung Gelis dan Bukit Pelangi yang merupakan wilayah das dari Cikeas. Sementara puncak sendiri, das hulunya itu ada di sekitar puncak di beberapa kecamatan di kawasan puncak yang dalam konteks ya ketika terjadi perubahan bentang ruangnya dan terjadi run off air yang cukup tinggi ketika hujan besar itu masih bisa ditampung diwadahi ya dalam konteks mencegah banjir Jakarta adanya waduk Sukamahi dan waduk Ciawi. Nah, sementara kalau misalnya terjadi perubahan bentang alam yang terjadi di hulu das Cikeas dan Cilengsi, ini sama sekali belum ada apa-apanya. Makanya kita melihat betapa parahnya banjir di wilayah kota Bekasi. Nah, yang menjadi catatan kita, kalau vegetasi asli dihilangkan, misalnya contoh, hujan besar itu sebetulnya no problem, bisa mengendalikan air semasa bentang alamnya masih terjaga. Jadi run off-nya itu masih bisa dikendalikan dengan vegetasi yang tumbuh kembang di sana. Tetapi ketika dia dihilangkan, tutupan lahannya dihilangkan, itu kan terjadi perkerasan. Otomatis yang akan terjadi adalah run off air yang demikian tinggi. Nah, kalau run off airnya sudah tinggi, ini otomatis akan membuat air tidak tertahankan dan itulah akan terjadi turunannya atau curahan air yang demikian besar dari hulu ke wilayah hilirnya. Nah, kalau hasilnya di puncak sekarang ini kita tidak mampu mempertahankan hutannya, otomatis pendekatan teknis yang dilakukan adalah pendekatan dengan cara membuat bendungan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pendekatan teknis ini selalu harus jadi solusi? Karena apa? Biayanya sangat besar. Yang kedua juga yang menjadi masalah adalah perilaku alam atau cuaca itu berubah-ubah. Pengalaman kemarin kita lihat hujan ekstrim yang turun itu bukan di puncaknya, ya, tapi dia ada di kota Bogor di wilayah Katulampa. Jadi fungsi bendungan pun tidak mampu menahan ketika hujannya sudah melintasi. Jadi otomatis ini ada persoalan. Apakah nanti tahap selanjutnya untuk menahan air yang besar ini harus dibuat bendungan di wilayah Depok? Ini kan masalah catatan ketika struktur ruang dan pola ruangnya sudah berubah. Ketika semakin lama kawasan hijau itu sudah hilang. Nah, ini menjadi PR buat kita. Kalau kondisi sudah seperti ini, solusi-solusinya biasanya solusi-solusi teknis. Karena bagaimanapun untuk mengembalikan fungsi alaminya itu sudah cukup berat. Karena nanti akan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan relokasi penduduk. Berhadapan dengan apa? Pembebasan tanah. Berhadapan lagi dengan upaya penghijauan yang memang perlu menjaga dan dilindungi. Dan dari persoalan yang paling mendasar itu secara menyeluruh adalah aspek pengendalian tata ruangnya. Karena sekali lagi saya mengatakan,
perubahan yang tadinya di puncak itu kan menjadi tanda tanya. Siapa yang sebetulnya yang memberikan izin terkait alih fungsi itu? Karena di puncak itu ada yang punya izin dan banyak juga yang tidak punya izin. Yang pelanggarannya lebih banyak. Yang punya izin pun pertanyaannya mengapa diizinkan? Contohnya misalnya di arealnya Taman Fantasi itu, tempat rekreasi itu kan lanskapnya kebun teh. Kenapa dirubah? Dan tadi kan ada persoalan, luasnya tadinya bertambah begitu cepat, tanpa sempat izin dikeluarkan. Jadi izin belum selesai, tapi pembangunan sudah dilakukan. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan, mengapa begitu mudahnya pelanggaran terjadi, mengapa terjadi alih fungsi begitu mudah? Tentu pertanyaan powernya. Siapa yang sebetulnya punya kekuatan atau peran. Nah sekarang kita melihat peran dari Pak Gubernur mengambil alih penertiban puncak dengan demikian keras. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilakukan. Tapi menurut catatan saya juga, ada bagusnya ke depan nanti kalau misalnya kita mau menyelesaikan puncak itu, yang kita harus perhatikan adalah pada tata ruangnya. Pertama satu, kita harus memanggil semua pemilik atau kuasa ruang, misalnya badan usaha milik negara, ada Perhutani, ada PTPN. Berapa ruang yang ada yang sekarang masih ada di sini dan berapa yang sudah beralih fungsi? Berapa yang digunakan? Bagaimana tentang tutupannya? Bagaimana potensi hujan yang membuat air itu turun? Nah, nanti dari masing-masing daerah, baik di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, sama Kota Bekasi, itu terlihat di overlaykan peta-peta itu. Oh, ternyata tingkat kerusakan seperti ini. Maka ada dua cara untuk penyelesaiannya. Satu, penyelesaian secara pendekatan struktur dalam konteks apakah membuat tanggul, bendungan, retensi, atau segala macamnya, atau upaya-upaya yang non-strukturnya yaitu dengan cara penghijauan, pengendalian tata ruang. Tapi pertanyaan sekali lagi, yang paling sulit dikendalikan adalah pengendalian tata ruang. Ketika tekanan bisnisnya demikian tinggi, ketika tekanan penduduk yang juga sudah semakin besar, dan ketiga pada aspek berubahnya kawasan puncak yang seharusnya memang sebagian hanya sebagai untuk pengusaha pariwisata, sekarang puncak itu sudah menjadi destinasi ekonomi. Yang mau tidak mau kawasannya juga sudah berubah menjadi kawasan perkotaan. Dan otoritas pengendali di puncak itu hanya sebatas pada tingkat kecamatan. Baik, jadi permasalahannya cukup kompleks ya. Dan bagaimana pembangunan yang berkelanjutan yang seharusnya bisa diterapkan, pembangunan yang bisa melibatkan warga agar bisa meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperhatikan lingkungan, Pak Yayat. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Pak Yayat, langsung saja ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana Pak? Karena tujuan dari pihak pengelola dan pengembang mungkin mulia ya, ingin mengembangkan ekonomi di daerah Bogor, di puncak sana Jawa Barat. Tetapi mereka tidak mengindahkan aturan dan AMDAL yang berlaku sehingga ada dampak efek negatifnya di sana. Bagaimana agar pembangunan bisa tetap berjalan tetapi bisa juga memperhatikan lingkungan agar ekonomi dan alam bisa saling berkesinambungan, Pak Yayat? Iya, ada namanya ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini artinya bagaimana pengembangan kegiatan ekonomi itu masih harmoni dengan lingkungan pendukungnya gitu. Tadi misalnya ide dari Pak Gubernur, bagaimana lingkungan itu bisa dikembangkan destinasi-destinasi wisata alam. Yang terjadi sekarang kan wisatanya agak berbeda. Memang dari sisi jenis kegiatannya akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan kalau destinasi alam begitu. Karena kalau destinasi alam tuh minat khusus. Sementara yang dikembangkan ini kan mass tourism massal, kalau dari kapitalisasi modalnya cepat kembali dan cepat menguntungkan. Tetapi tempatnya salah.
Nah, disinilah menurut catatan saya ada bagusnya. Mari kita evaluasi kembali setiap kegiatan ekonomi, khususnya wisata, yang masih harmoni dengan kondisi alam dan fungsi tempatnya. Jadi tempatnya benar, kegiatannya benar, tempatnya salah. Jangan sampai kegiatannya salah, tempatnya benar, itu kan? Jadi kegiatannya niatnya baik, tapi tempatnya tidak tepat gitu. Tapi pertanyaan sekarangnya adalah ada nilai-nilai yang hilang ketika orang menafikan bahwa ketika kita mendapatkan keuntungan di wilayah yang kita anggap menguntungkan usaha kita, tapi ternyata dari sisi alam membuat kerugian dan bencana di tempat orang lain. Maka saya mengatakan upaya ke depan adalah bagaimana sharing, ya, kompensasi untuk saling berjaga. Misalnya contoh Kabupaten Bogor sebagai daerah yang harus mempertahankan hijau, menerima manfaat, pemberi manfaat harus menerima manfaat dari daerah yang menerima manfaat itu. Harus ada kompensasinya. Tapi kalau misalnya masing-masing ego seperti ini, ya sulitlah. Karena setiap daerah akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari aset atau wilayah yang mereka miliki. Itu menjadi sangat penting buat kita supaya persoalan ekologi dan persoalan ekonomi itu tidak dibenturkan. Dan sekali lagi saya mengatakan, perizinan-perizinan yang selama ini terlalu dipermudah harus makin selektif dan ada satu pintu pengawasan yang punya otoritatif mutlak. Kalau satu pintu tidak boleh terlalu banyak pintu yang memberikan izin, apalagi yang tanpa izin. Kira-kira demikian. Oke, jadi perizinan tidak boleh dipermudah dan juga pemerintah harus dilibatkan ya, men-screening ulang kembali. Pemerintah harus men-screening kembali perusahaan atau pengelola yang ingin mengembangkan daerahnya, kemudian juga harus memperhatikan kembali wilayahnya agar jangan sampai ekonomi dan juga pembangunan ini saling bertolak belakang ya dengan alam yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak Yayat. Baik, terakhir Pak Yayat, apa juga yang harus dilakukan oleh warga dan juga pihak pengelola ya? Tadi Pak Yayat juga sudah memberikan insight bahwa pihak pengelola juga harus bertanggung jawab dan harus melakukan penanaman kembali ya, mereboisasi tempat-tempat yang sudah dibangun di sana. Tetapi agar ini tidak terulang kembali, karena ini bukan kasus yang kali pertama terjadi, Pak Yayat, sering sekali hal-hal seperti ini terjadi. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini dan apa juga yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah sanksi tegas dan hukum yang tegas juga harus diberlakukan, tidak pandang bulu siapapun dia, misalnya seperti BUMD ya yang menjalankan proyek ini. Ini apakah juga perlu diberikan, Pak Yayat? Yang pertama, dari sisi pengawasan dan pengendalian, itu kata kunci di situ. Jadi harus ada apakah moratorium, penghentian sementara pemberian izin, sampai ada upaya-upaya pemulihan. Kemudian nanti keluar kebijakan baru. Artinya kebijakan baru yang sama sekali lebih tegas, lebih terbuka. Kemudian melibatkan juga peran masyarakat. Masyarakat itu kan artinya luas. Perguruan tinggi juga perlu dilibatkan. Aktivis masyarakat juga dilibatkan. Jadi dia merupakan satu kesatuan organisasi, jangan didominasi hanya oleh dinas-dinas. Karena persoalan dinas itu nanti sekedar SOP-nya saja. Dia lupa bahwa ada aspek yang lebih besar lagi yang harus kita perhatikan. Jadi lingkungan bencana yang dihadapi karena persoalan pengelolaan daerah aliran sungai itu betul-betul harus diperhatikan. Kalau enggak, kasihan saudara-saudara kita yang di Bekasi. Banjir yang terus-menerus terjadi. Itu catatan penting lah. Harmoni lingkungan, harmoni kebijakan, harmoni aturan, dan ketegasan dalam bertindak. Baik, terima kasih Pak Yayat telah bergabung bersama kami, berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Yayat. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, salam sehat Pak Yayat. Waalaikumsalam, terima kasih.